Shalom, selamat datang di Kebaktian Bahasa Indonesia Gereja St. Andrews Presbyterian. Dan untuk memulai akan ibadah kita pada siang hari ini, kita akan membacakan nats pembimbing yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, dan saya akan membacakan untuk kita sekalian. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkanlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu, Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Kita akan menyambut nats pembimbing dengan menyanyi dari NKB nomor 53 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Jemaat dipersilakan berdiri. Please stand up. Ya masuklah penebusku, terbuka lebar hatiku, curahkanlah hidupku, anugerah dan kasih-Mu. Lift up your heads, ye mighty gates, behold the King of glory reigns. The King of kings is flowing in, the Savior of the world is near. Redeemer, come with us abide, our heart to Thee we open wide. Let us lie in the presence where Thy grace and love in us reveal. Silakan duduk, please be seated. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Oleh karena itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, Engkau boleh menggerakkan hati kami
menjaga melindungi kami dari tempat kami masing-masing nggak boleh berkumpul di gedung gereja ini ya Bapa. Sekarang kami akan memulai akan ibadah kami pada siang hari ini. Bapa ya yang menyertai, Bapa lah yang memimpin akan ibadah ini ya Bapa. Sehingga ibadah kebaktian bahasa Indonesia di tempat ini boleh berlangsung dari awal hingga boleh selesai di dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Hanya itu dan permohonan kami dan nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam pelayanan firman dan kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 3. Oleh karena itu saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Please stand. Mari pun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia penggura benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti dengan kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Silakan duduk kembali, please be seated. Pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5 dan saya akan membacakan untuk kita semua. Keselamatan untuk bangsa yang dalam pembuangan, berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan, 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Khotbah akan dibawakan oleh Pendeta Remy. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, tapi sebelumnya baiklah kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus bagi pemberitaan firman-Nya. Let us pray, kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan ini, kami boleh beribadat lagi dan boleh membaca dan akan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, urapi hati, pikiran kami semua supaya kami boleh merenungkan, kami boleh mendengarkan dengan baik, kami sungguh-sungguh merenungkannya, kami boleh memahami dan menerimanya dan hidup sesuai dengan firman-Mu.
Ya Bapa, biar hamba menyampaikan hanya sesuai dengan kehendak hikmat-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, jadi kita sudah memasuki masa-masa Advent, penantian menjelang Natal di berbagai gereja di Indonesia juga dimanapun ada yang menetapkan 7 minggu, 4 minggu dan sebagainya. Oleh sebab itu pemberitaan firman Tuhan biasanya memang disesuaikan dengan hal-hal yang nats-nats Alkitab yang berhubungan dengan kedatangan atau kelahiran Tuhan Yesus. Dalam pembacaan yang yang tadi sudah kita baca, dibacakan bagi kita oleh Saudara Rizal, di situ adalah tulisan dari Nabi Yesaya jauh sebelum Tuhan Yesus lahir, kurang lebih 700-an tahun sebelum Yesus lahir di Bethlehem. Nabi Yesaya sudah menubuatkan bahwa walaupun Yesaya lahir bekerja melayani beberapa 100 lebih tahun sebelum bangsa Israel masuk ke dalam pembuangan, tetapi Yesaya sudah menubuatkan bahwa bangsa Israel akan dihukum oleh Tuhan oleh karena dosa mereka, akan ditegur oleh Tuhan oleh karena dosa mereka dan masuk ke dalam pembuangan. Nah, tetapi Nabi Yesaya juga memberitakan bahwa pembuangan itu nanti akan berakhir sesudah sekitar 70 tahun. Mereka akan kembali ke Israel dan membangun lagi Bait Suci, kota Yerusalem dan seterusnya, dan menjadi bangsa pilihan Allah, berfungsi kembali sebagai bangsa pilihan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam hal itulah Nabi Yesaya berseru mewakili Tuhan, menyuarakan apa yang Tuhan katakan sendiri kepada umat Israel, hiburkanlah umatku. Demikian firman Tuhan Allahmu. Dan dari sini saja kita sudah membaca satu penghiburan yang sangat penting, yang sangat menguatkan dan sangat penting bagi kita, bagi umat Israel dulu tentunya, dan bagi kita sekarang. Bahwa walaupun umat Israel sudah berdosa sehingga Tuhan menghukum mereka, menegur mereka dengan membiarkan mereka dikalahkan dan dibuang ke Babylon oleh pasukan Babilonia, tetapi Tuhan tetap menyebut mereka umatku. Jadi Tuhan tidak melepaskan mereka, Tuhan tidak menyangkal mereka sebagai umat Tuhan. Dan itu hiburan luar biasa, sebab itu berarti Tuhan tetap menjaga, melindungi dan bertanggung jawab atas mereka walaupun Tuhan menegur mereka. Dan memang dalam perjanjian baru Rasul Paulus misalnya mengatakan bahwa orang yang Tuhan kasihi itu Tuhan tegur dalam kehidupan di dunia ini. Supaya apa? Supaya bertobat dari dosa, supaya lebih sungguh-sungguh mengikut Tuhan, dan akhirnya sampai kepada hidup kekal yang Tuhan sudah sediakan. Justru orang-orang yang Tuhan tidak selamatkan, yang Tuhan tidak kasihi lagi, yang Tuhan biarkan untuk binasa, yang kadang-kadang Tuhan tidak tegur. Tuhan biarkan mereka buat sesukanya dan mereka hidup mungkin tetap senang sampai kematian menjemput dan mereka pergi kepada kebinasaan yang kekal. Nah, jadi di sini walaupun Israel sudah ditegur, tapi Tuhan tetap mengakui mereka sebagai umatku, ya, sebagai umat Tuhan. Artinya Tuhan akan tetap menjaga, melindungi mereka walaupun melewati kehidupan mereka yang berdosa sehingga mendapat teguran, tapi Tuhan tetap akan melindungi mereka. Nah, itu tentu juga penghiburan bagi kita semua. Kita semua yang hidup pada masa kini sebagai orang percaya, kita juga orang-orang berdosa. Bapak Ibu, siapa yang tahu bahwa dalam hidup kita beberapa kali, entah dulu, sekarang atau nanti, Tuhan menegur kita dengan berbagai cara, memberikan kita teguran dengan maksud supaya kita lebih setia kepadanya. Dan tapi itu tidak berarti Tuhan meninggalkan kita, itu berarti Tuhan mengasihi kita. Dia tidak mau kita meneruskan jalan yang menuju ke dalam kebinasaan. Nah, Tuhan berkata lewat Nabi Yesaya kepada orang Israel, tenangkanlah hati Yerusalem, serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Memang tidak mudah mengartikan kata 2 kali lipat, tetapi yang dimaksud adalah bahwa hukuman itu sungguh-sungguh Tuhan lakukan untuk menegur Israel. Artinya
Artinya memang teguran Tuhan bagi orang, saya lebih suka walaupun belum tentu 100% benar secara teologis, tetapi saya lebih suka memakai kata teguran untuk membedakan dengan hukuman, ya makanya hukuman kekal. Jadi teguran yang Tuhan berikan itu tidak main-main, kadang-kadang keras sekali. Seperti yang dialami, kita paling mudah mengingat adalah Raja Daud. Dia berbuat dosa dan dia orang yang Tuhan selamatkan, tapi dalam hidupnya Tuhan menegur dengan keras sekali. Membiarkan beberapa hal terjadi dalam hidup yang memang sungguh-sungguh membuat dia berduka cita dan dia menangis di hadapan Tuhan oleh karena semua itu. Tetapi ingat, dia mohon ampun atas dosanya. Dia bukan cuma mengeluh atas susah hidupnya karena teguran Tuhan, tetapi dia mohon ampun atas dosanya dan bertobat. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Israel sudah ditegur oleh Tuhan, sudah dibuang ke dalam pembuangan, sudah kehilangan, dan di pembuangan itu susah. Mereka tidak hidup di negeri sendiri, jadi mengalami banyak kesusahan. Mereka dikalahkan, kota-kotanya dihancurkan, itu teguran bagi mereka. Tapi sekarang Nabi katakan pada waktunya teguran itu selesai dan mereka boleh kembali ke Yerusalem. Karena apa? Karena mereka sudah diampuni. Jadi artinya memang ada teguran atas dosa, tapi juga ada pengampunan, dan itu lebih penting. Dan itu pengajaran bagi kita orang Kristen. Kalau kita berbuat dosa, tentu Alkitab mengatakan kita semua orang berdosa. Jadi saya tidak mengatakan satu persatu oknum, tetapi kita semua. Kalau pada saat kita berbuat salah, berbuat dosa, Tuhan tidak menyediakan alasan. Tuhan tidak menyediakan, dalam bahasa Inggrisnya, excuse. Oh ya, memang saya buat salah, tapi itu karena begini, itu orang itu yang duluan atau keadaannya begini. Tidak, Tuhan tidak terima itu. Tapi Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih penting dan lebih berarti, yaitu pengampunan. Tuhan hapus dosa itu. Tuhan tidak biarkan kita buat 1000 macam alasan mengapa kita berbuat dosa, mengapa kita mengatakan hal yang tidak benar atau berbuat sesuatu yang tidak benar. Tapi Tuhan siapkan pengampunan bagi mereka yang rendah hati dan mohon ampun kepada Tuhan. Dan orang-orang seperti itu yang Tuhan katakan, hiburkanlah umatku. Perang Banyis berakhir. Dia akan kembali ke Kanaan, ke Yerusalem. Nah, dalam rangka mempersiapkan, dan yang penting buat kita perhatikan bahwa ayat 3 dan seterusnya dikatakan ada suara berseru-seru, persiapkan di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran, artinya menjadi mulus, rata kembali. Dua ayat ini melukiskan pada kita bagaimana hal-hal yang masih tidak baik, tidak benar, diperbaiki dalam kehidupan umat maupun kehidupan tiap pribadi untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan itu harus terjadi setiap saat, Bapak Ibu. Setiap saat, walaupun sudah berlalu tanggal 31 Oktober yang lalu kita umat Protestan di seluruh dunia merayakan hari reformasi, tetapi ketika pertama kali mengadakan reformasi, Martin Luther dan teman-temannya pernah mengatakan satu ungkapan dalam bahasa Latin yang bisa saya sebutkan, Bapak Ibu tidak usah menghafalkan, tetapi berkata begini, Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Saya tidak ahli bahasa Latin, Bapak Ibu, tapi itu ungkapan aslinya yang artinya begini: gereja-gereja reformasi, maksudnya gereja Protestan, maksudnya gereja yang mengakui Alkitab sebagai firman Tuhan, harus terus diperbaharui sesuai dengan firman Tuhan. Artinya apa? Artinya Martin Luther dan teman-temannya tahu bahwa kita dan mereka tahu karena Alkitab, bukan karena mereka kenal satu persatu anggota gereja, tapi mereka tahu karena Alkitab bahwa semua orang itu orang berdosa, dan gereja sebagai lembaga pun belum tidak sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadi harus terus, baik gereja sebagai organisasi, baik tiap pribadi sebagai anggota gereja, harus terus diperbaiki. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya di sini. Jalan harus diluruskan, bukit harus diratakan dan sebagainya, lembah harus ditutup dan sebagainya. Dan itu
bagian ayat 2 ayat ini menuntut sesuatu dari kita Bapak Ibu. Menuntut satu hal yang amat penting yang harus dipunyai orang Kristen. Bapak Ibu dengar baik-baik. Menuntut sesuatu yang amat penting yang harus dipunyai oleh semua orang Kristen. Yang tidak punya ini tidak pernah layak di hadapan Tuhan. Yaitu kerendahan hati. Harus rendah hati. Bagaimanapun sikap gaya kita tiap hari, ada yang gayanya kasar, ada yang halus, ramah dan sebagainya. Tetapi kalau tidak rendah hati, tidak ada tempat di hadapan Tuhan. Sebab apa? Sebab kita harus mengakui tiap hari bahwa kita ini punya kekurangan, sehingga harus diratakan, ditutupi lubang dan sebagainya. Dan itu ciri-ciri orang yang sudah menyambut Kristus sebagai Juru Selamat. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Yang ingin saya juga ungkapkan yang sangat penting kita perhatikan ialah 2 ayat 3 dan ayat 4 itu yang tentang bagaimana kita harus memperbaiki diri tiap hari. Seperti yang Martin Luther katakan, gereja harus diperbaiki tiap hari. Artinya gereja itu bukan gedung Bapak Ibu, tapi kita di dalamnya harus diperbaiki tiap hari itu menurut firman Tuhan Bapak Ibu. Bukan menurut prinsip pribadi atau adat istiadat setempat atau menurut firman Tuhan. Itu penting kita perhatikan. Harus diperbaiki tiap hari itu. Itu ayat-ayat ini berada sesudah ayat-ayat yang mengatakan bahwa Tuhan sudah mengampuni umatnya. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ini pengajaran Kristen yang bisa complicated. Karena kalau kita tidak memahami, kita tidak sungguh-sungguh mempelajari Alkitab, sehingga pengertian kita dibentuk oleh filsafat atau tradisi di dalam dunia, bukan dibentuk oleh firman Tuhan. Dunia mengatakan bahwa Tuhan, kita diampuni entah oleh Tuhan atau dewa siapapun, kalau kita memperbaiki diri tiap hari. Tapi itu bukan ajaran Alkitab. Alkitab mengatakan Tuhan mengampuni, mengaruniakan pengampunan lebih dulu, baru Dia perintahkan kita memperbaiki diri tiap hari. Dan itu satu kepastian bagi mereka yang memang adalah orang bagian dari orang pilihannya. Dan Dia akan tegur mereka yang malas memperbaiki diri tiap hari. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Tetapi ini juga hiburan yang sangat kuat sebab kita memperbaiki diri dalam kepastian Bapak Ibu. Kita tidak memperbaiki diri sambil berpikir mudah-mudahan kalau saya lebih baik tahun depan atau tahun berikutnya mudah-mudahan Tuhan bisa terima saya. Belum tentu. Tapi kita memperbaiki dengan pikiran ya karena Tuhan sudah menyelamatkan saya. Saya harus memperbaiki diri dan mohon pimpinannya untuk memperbaiki diri tiap hari untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi ada seorang teolog Amerika mengatakan kita bukan berbuat baik supaya dikasihi, tetapi kita berbuat baik karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Dan itu tema Alkitab yang paling besar Bapak Ibu. Itu dasar pengajaran Kristen yang paling kuat yang harus kita semua pahami dan apalagi menjelang Natal seperti ini kita maknai dalam rangka kedatangan Tuhan Yesus. Yang pertama di Bethlehem dan nanti yang kedua di awan-awan. Tuhan menghibur kita, Dia mengambil inisiatif. Dia tidak tergantung pada kita Bapak Ibu. Dia tidak tergantung melihat bagaimana kita ini sudah berusaha atau belum. Kalau belum usaha lagi mudah-mudahan dapat tempat di surga. Tidak. Itu bukan ajaran Kristen, itu bukan ajaran Alkitab. Tapi Tuhan sudah seperti Paulus katakan dalam Efesus, Tuhan memilih sebelum dunia dijadikan, Dia mengampuni orang-orang pilihannya, Dia menghibur bahwa nanti memang kamu akan dapat teguran di dunia ini karena dosa kamu. Tapi pengampunanmu sudah terjadi, Yesus sudah disalibkan. Dia sudah naik ke surga untuk menjamin tempat kita di sana. Tapi tugas kita di dunia ini memperbaiki diri tiap hari supaya nyata bahwa kita memang menghargai pengorbanan Kristus. Dan orang yang Tuhan pilih pasti rindu untuk memperbaiki diri, pasti cukup rendah hati untuk menerima teguran firman Tuhan dan memperbaiki diri tiap hari. Bapak Ibu sekalian mungkin aneh didengar, tapi saya sendiri pernah dengar di sini dan di tempat lain ada orang-orang yang merasa sudah cukup tahu firman Tuhan Bapak Ibu.
Merasa sudah cukup baik, tidak mau dengar lagi. Itu luar biasa. Alkitab mengatakan malaikat di surga pun rindu mendengar apa yang kita dengar. Bagaimana mungkin ada manusia berdosa yang merasa sudah cukup baik sehingga tidak mau dengar lagi firman Tuhan. Itu kesombongan, keangkuhan luar biasa. Dan saya menjelang Natal ini tentu kita berharap supaya kita jemaat St. Andrew Indonesia atau siapapun Bapak Ibu yang ikut beribadah sini tidak seperti itu. Rendah hati, datang pada Tuhan, persiapkan jalan bagi Tuhan, potong semua bukit yang tutup semua lubang dalam kehidupan kita, potong semua hal yang belum benar dalam hidup kita sebagai tanda syukur. Dan kalau itu terjadi, kita tahu Rasul Petrus katakan dengan itu kita meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita memang umat pilihan Allah, bahwa Roh Kudus memang bekerja dalam kita. Tentu banyak kita bahas satu-satu, ada banyak sekali kelemahan dalam hidup kita. Kelemahan itu bukan cuma yang bisa dilihat oleh orang lain Bapak Ibu, tapi yang cuma bisa dilihat oleh Tuhan dan diri kita sendiri. Cara berpikir kita, cara bergereja kita dan sebagainya. Itu semua harus ditutupi hal yang belum benar dan minta pimpinan Tuhan untuk itu. Tetapi kita lakukan semua itu dengan satu dasar yang sangat kuat, yaitu bahwa Tuhan sudah menerima kita, mengampuni kita, walaupun dia masih tegur kita dan kita merasa sakit menghadapi tegurannya, tetapi hukuman maut, hukuman yang kekal sudah dia hapus dari kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Tetapi memang pada awalnya bagian firman ini ditujukan antara lain kepada Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan umat Israel untuk menerima kedatangan Yesus. Nah, sekarang sesudah Yesus datang dulu di Bethlehem, kita tidak lagi menanti kelahiran Yesus di Bethlehem. Kita merayakan Natal, memperingati minggu-minggu Advent, merayakan Natal. Untuk apa? Untuk menanti kedatangannya yang kedua kali. Saya ingat seorang dosen saya di Jogja dulu pernah berkhotbah di sebuah gereja di Jogja, dan beliau mengatakan cara yang paling sehat, paling baik untuk memperingati kedatangan Yesus yang pertama di Bethlehem adalah dengan mengingat bahwa dia akan datang kembali yang kedua kali. Dan karena itu saya tidak pernah bosan Bapak Ibu, dan kalau Roh Tuhan bekerja dalam diri Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu juga tidak akan bosan untuk mendengar kalau yang mengatakan bahwa salah satu tanda gereja yang benar ialah umat di dalamnya menunggu dengan rindu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kegiatan gereja tidak boleh menjadi kegiatan sosial saja, hanya untuk menyenangkan diri bahwa kita bisa berkumpul dan sebagainya. Nah, itu memang ada baiknya, tetapi itu sama sekali bukan tujuan. Kegiatan gereja harus supaya kita jemaat saling mengingatkan bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Saya tentu sebagai hamba Tuhan, saya tidak ingin Bapak Ibu datang ke gereja untuk hanya bersenang-senang supaya bisa ketemu saudara-saudara, acara dan sebagainya. Tetapi